Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Hari ini kita lanjut belajar bahasa Indonesia lagi. Dan kita akan mengupas tuntas tentang informasi, termasuk informasi dari berbagai sumber. Disimak baik-baik ya. Selanjutnya, pengertian dari informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa kata informasi memiliki arti yang berbeda dengan kata data. Data adalah fakta yang masih bersifat mentah atau belum diolah. Setelah mengalami proses atau diolah, maka data itu bisa menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Selanjutnya, fungsi dari informasi. Yang pertama, menjadi sumber pengetahuan baru. Informasi valid yang didapatkan oleh seseorang dapat menjadi pengetahuan baru dan menambah wawasan di bidang tertentu. Misalnya, informasi mengenai cara mengatasi masalah kesehatan yang didapatkan dari konten di internet. Mungkin informasi tersebut adalah sesuatu yang umum dan sudah banyak diketahui orang. Namun, mungkin saja ada seseorang yang belum mengetahui informasi tersebut. Yang kedua, menghapus ketidakpastian. Kurangnya informasi tentang sesuatu akan menimbulkan ketidakpastian. Untuk menghapus ketidakpastian tersebut, maka diperlukan informasi lengkap dan valid dari sumber terpercaya. Yang ketiga, sebagai media hiburan. Informasi juga dapat berfungsi sebagai media hiburan bagi masyarakat. Misalnya, informasi mengenai objek wisata di suatu tempat yang disajikan dengan bahasa dan gambar-gambar yang menarik. Selanjutnya yang keempat, sebagai sumber berita. Suatu informasi mengenai hal tertentu bisa dipakai sebagai sumber berita yang disampaikan kepada khalayak. Misalnya informasi tentang atasan games yang didapatkan dari media televisi, radio, dan situs berita online. Yang kelima, untuk sosialisasi kebijakan. Informasi adalah komponen penting dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Salah satunya adalah untuk menyampaikan suatu kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara sosialisasi. Yang keenam, untuk mempengaruhi khalayak. Penyampaian informasi melalui media massa biasanya dilakukan untuk mempengaruhi khalayak. Misalnya, informasi mengenai suatu produk melalui televisi yang tujuannya agar masyarakat mengenal dan tertarik untuk menggunakannya. Kemudian yang ketujuh, menyatukan pendapat. Di era media sosial seperti sekarang ini, sangat mudah untuk menyampaikan pendapat ke ruang publik. Namun, tidak semua pendapat tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Adanya informasi yang valid dari sumber terpercaya akan bermanfaat untuk menilai setiap pendapat yang dikemukakan di ruang publik. Apakah sesuai dengan informasi tersebut? Kemudian, jenis-jenis informasi. Sesuai dengan pengertian informasi yang dijelaskan di atas, informasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Adapun beberapa jenis informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi berdasarkan sifat. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya faktual, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian opini atau konsep, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Selanjutnya deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai suatu hal. Kemudian yang kedua, informasi berdasarkan kegunaan.
Jenis informasi berdasarkan kegunaan dapat dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya, informasi yang mengubah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru bagi seseorang. Kemudian, informasi yang berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, audio, gambar, visual, dan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori seperti informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi bisnis, informasi olahraga, dan sebagainya. Dan yang terakhir, keempat, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Ini adalah jenis informasi yang dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu informasi dalam negeri, domestik, dan informasi luar negeri. Cara menemukan informasi dalam teks bacaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menemukan informasi dalam teks bacaan dengan teknik membaca memindai. Yang kedua, menemukan informasi dalam teks adalah mengemukakan informasi dengan bahasa sendiri. Menggunakan teknik membaca memindai dapat dilakukan dengan cara membaca cepat atau menggerakkan mata dengan cepat dari atas ke bawah teks. Setelah kita menemukan kata kunci dari informasi itu, perlambat membaca untuk mencari keterangan lebih tentang informasi itu, dan fokuskan perhatian dan gerakan mata pada bagian informasi tersebut. Menggunakan teknik mengemukakan informasi dengan bahasa sendiri. Caranya, kita baca terlebih dahulu teks dengan cermat. Setelah selesai, buatlah atau tuliskan kembali informasi yang kamu ingat dengan bahasamu sendiri. Adapun langkah-langkah dalam menemukan informasi dalam ensiklopedia yaitu menentukan kata yang dicari, membaca daftar isi, mencari halaman yang memuat kata tersebut dalam daftar isi, mencari dua huruf pertama nama depan tokoh pada daftar isi, membaca uraian tokoh, dan mencatat pokok-pokok informasi yang diperlukan. Kemudian contoh cuplikan ensiklopedia tokoh beserta pokok-pokok isinya. Namanya Abdul Muiz. Ia lahir di Bukit Tinggi 3 Juli 1883 dan meninggal di Bandung 17 Juni 1959. Selain aktivis, beliau juga seorang sastrawan. Salah satu karyanya adalah Salah Asuhan. Abdul Muiz juga dijuluki sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, melawan Belanda dengan pena, mempertahankan kemerdekaan dengan mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan. Abdul Muiz melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda tanpa henti dengan berbagai cara. Ia berjuang dengan penanya yang tajam, partai politik, komit perlawanan orang pribumi, bahkan memimpin mogok kerja. Sebagai seorang wartawan, tulisan Abdul Muiz merupakan tulisan perlawanan terhadap Belanda. Namanya mulai dikenal oleh masyarakat ketika karyanya yang banyak dimuat di harian dan di The Express lalu mengecam tulisan orang-orang Belanda yang sangat menghina bangsa Indonesia. Perlawanannya tidak hanya ditunjukkan kepada pemerintahan kolonial Belanda, tetapi juga terhadap ajaran-ajaran yang tidak disetujuinya. Cara untuk mendapatkan informasi penting pada sebuah bacaan lainnya adalah dengan cara menggunakan metode 5W1H. 5W1H adalah sebuah istilah yang umum di dunia jurnalistik. Namun, tidak hanya dalam dunia jurnalistik. Dalam setiap penulisan informasi, entah itu dalam teks atau apapun, unsur 5W1H digunakan untuk menjamin bahwa sebuah informasi dapat disampaikan dengan baik. Suatu berita atau informasi dapat dikatakan baik jika dapat menjawab unsur-unsur yang terdapat dalam 5W1H. Unsur-unsur dalam 5W1H sendiri meliputi what atau apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa,
How, bagaimana? Dalam bahasa Indonesia, untuk memudahkan penghafalan keenam unsur ini, maka dikenal dengan singkatan Adik Simba, yang merupakan kependekan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, berikut ini contoh menemukan informasi dari unsur 5W 1H. Gempa bumi Lombok. Gempa bumi kembali mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dengan magnitudo sebesar 5,7. Akibat gempa yang terjadi di Lombok tersebut, sebuah sekolah, yaitu SDN 25 Mataram, memberikan kebijakan untuk memulangkan siswa lebih awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta sebagai upaya antisipasi adanya gempa susulan. Gempa bermagnitudo 5,7 tersebut terjadi pada hari Kamis, 6 Desember 2018 pukul 8 waktu Indonesia Barat. BMKG mengatakan bahwa pusat gempa berada pada kedalaman 10 km yang berlokasi di 23 km barat Laut Mataram, yaitu pada 8,37 lintang selatan dan 116,6 bujur timur. Gempa kali ini tidak berpotensi menyebabkan tsunami. Para siswa yang sedang mengerjakan soal ujian akhir semester menangis dan ketakutan saat gempa terjadi. Hal ini dikarenakan trauma atas gempa terdahulu yang masih mereka rasakan. Pihak sekolah memulangkan siswa lebih awal untuk menjamin keamanan dan keselamatan siswa. Para siswa boleh diizinkan pulang lebih awal, namun dengan memastikan bahwa siswa dijemput oleh pihak keluarga. Dari cerita tersebut, kita bisa mendapatkan informasi dengan unsur 5W 1H sebagai berikut. What? Peristiwa apa yang terjadi? Who? Siapa yang terlibat? Where? Di mana peristiwa tersebut terjadi? When? Kapan peristiwa terjadi? Why? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Who? Bagaimana proses kejadiannya? Nah, seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.